Ambil apa headset dulu ya. Headsetnya di mana ya? Enggak. Enggak. Ya, karena bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini awal yang sangat bagus ya, sudah 23 ya yang langsung masuk ke Zoom ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapatkan banyak hal. Gimana, ada kesulitan di dalam soal-soal kemarin apa tugasnya? Ada kesulitan nggak? Kok nggak ada orangnya semua nih? Mana yang muncul gambarnya nggak ada? Tugas kemarin ada kesulitan nggak? Nggak ada, Pak. Ada ya? Oke. Ya, berarti nanti saya belum sempat periksa ya, jadi mudah-mudahan nanti baik semua. Kita lanjutkan saja karena waktu yang sangat terbatas. Kita masuk ke materi baru ya, yaitu asas-asas probabilitas. Ada asas menghitung probabilitas. Kalau kita bicara probabilitas itu artinya kan kebolehjadian, kemungkinan, kesempatan, peluang. Jadi banyak sekali kata-kata yang bisa kita gunakan untuk istilah probabilitas. Singkatannya P ya. Singkatannya P itu ya berasal dari kata-kata probabilitas. So, silakan dibuka materinya. Terus saya lewat sini ya, share screen. Ini saya tidak ada materi baru. Tadi saya berikan tugas karena minggu depannya lagi kita sudah UTS kan. Ya. Ini pertemuan ke-6, berarti nanti pertemuan ke bisa minggu depan 7, berikutnya lagi ke-8. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik, saya teruskan. Tolong Pak Bambang, tolong di-mute. Ya. Masih ada suara yang lain ini, Pak. Oh, saya mute all ya, saya mute all ya. Bentar. Oke. Baik.
Sebentar, materinya. Bentar, nggak ada. Ah, Kadang-kadang ada kan. ya. Kalau ada masih di jalan. Bentar, saya cari materinya kok nggak anu. Saya siapkan kok. Oke. Bentar ya, sebentar. Sebentar, sebentar. Enggak. Ini masih gambarnya kelihatan dari sana. Hmm?
Gimana gambarnya kelihatan? Sudah Kelihatan, Pak. gambarnya? Oh, sudah ya? Oke, Sudah, oke. Pak. Ya, maaf. Kelihatan. Ada kesulitan teknis. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ini menghitung asal probabilitas itu kan P itu sama dengan A per S ya. Bentar nih banyak yang masuk lagi. A per S. Kalau A itu adalah himpunan apa yang diamati ya, atau bagian dari S. S itu semesta ya. Itu kalau dalam pendekatan ruang sampel ya. Jadi berapa kemungkinan terjadinya A ya, apa yang diisi dari A itu dibagi dengan S ya. Oke, sebentar masih banyak. Lemahnya Zoom itu saya harus memasukkan ini ya. Nah, baik. Nah, jadi ini tadi saya kira mudah-mudahan sudah baca ya. Kita mendekatnya bisa dengan diagram pohon seperti ini ya. Ini seperti jadi gambar 2 kali, gambar pertama dan kedua. Kita sempurna berarti tinggal dimasukkan semua himpunan bagiannya atau mendekatan himpunan. Saya kira ini sudah ya, apa yang disebut dengan kejadian S, apa namanya, pelengkap, itu himpunan kosong, itu sudah tahu ya. Komplement atau pelengkap ya. A aksen atau R aksen atau RC ini ya. Ini kalau kita bicara remi, kartu merah, terpilih kartu remi warnanya merah, berarti yang di luar merah, berarti kartu hitam. Oke, irisan saya kira tahu ya. Intersection dalam diagram Venn itu, dan satu lagi adalah gabungan. Saya kira nggak perlu saya ulangi ini, sudah sangat dipahami dulu ya waktu zaman SMA. Perhitungan titik sampel ini ada beberapa teorema ya. Saya sudah buatkan beberapa contoh itu di dalam kertas itu ya, saya foto. Teorema 1 dan teorema 2 ini masalah berapa jumlah titik sampelnya, ada jumlah seluruh kemungkinan yang terjadi itu berapa. Kita belum sampai kepada rumusnya A per S probabilitas itu, tetapi baru kepada pendekatan berapa jumlah sampelnya ya. Ini ada teorema 1 dan teorema 2. Saya kira ini soalnya sangat matematis. Saya berikan contoh sederhana ya. Misalnya angkanya kecil-kecil aja. Anda tulis atau Anda bayangkan silahkan. Jadi kalau kita ini adalah seorang developer. Developer itu pengembang ya. Pengembang, kita akan membangun lahannya. Kalau Zoom itu berarti harus ada yang masuk gitu ya. Harus diadmit. Itu udah jam ya. Jadi kalau kita misalkan pengembang akan membangun rumah kecil-kecilan ya, artinya sedikit jumlahnya. Tapi kita bedakan rumah itu. Jadi pertama, ini kan teorema 1 dan teorema 2 ya. Misalnya tipenya apa? Tipe 1 dan tipe 2. Misalnya tipe 1 itu tipe 36, tipe 2 tipe 45, tipe 1 dan tipe 2. Nanti warna dindingnya apa? Misalnya putih dan kuning misalnya ya. Putih dan kuning ya, putih dan kuning. Kemudian pagarnya apa? Pagarnya misalnya pagar bambu dan pagar kayu gitu ya. Nah, kalau gitu ada berapa? Total kemungkinan semua rumah yang terjadi dengan bermacam-macam modelnya. Ya. Jadi kalau kita mau display lengkap itu berapa? Nah, dengan model ini ada berapa model yang kita tampilkan? Kalau lihat teorema 1 dan teorema 2 berarti tinggal dikalikan. Tipenya ada 2 berarti 2, warna dinding ada 2 berarti 2, pagernya ada 2 berarti 2, 2 kali 2 kali 2 berarti ada berapa? 2 kali 2 4 kali 2 berarti 8. 8 itu apa saja? Berarti tipe 1 putih bambu, tipe 1 putih kayu, ya. Tipe 1 kayu bambu, kayu kuning bambu,
Tipe 1 kuning, kayu gitu kan. Terus itu sudah berapa? 4 ya. Terus tipe 2 putih, bambu. Tipe 2 putih, kayu. Tipe 2 kuning, bambu. Tipe 2 kuning, kayu. Jadi ada 8 ya. Itu adalah pemahaman tentang teorema 1 dan teorema 2. Jadi kalau setiap operasi dilakukan dengan N satu cara, dan bila setiap operasi tersebut, operasi kedua dilakukan dengan N dua cara, dan setiap dari kedua operasi 1, N1 dan 2 tadi dapat dilakukan dengan N tiga cara, dan seterusnya sampai N K cara, maka tinggal dikalikan total kemungkinan seluruh kejadiannya. Ya, saya kira paham ya. Itu saya kalau nggak salah sudah saya buatkan contoh sederhananya juga. Di pengembang, tapi jumlahnya saya nggak tahu berapa ya. Baik, berikutnya. Karena waktu kita tinggal terbatas nih. Targetnya hari ini pemahaman tentang permutasi dan kombinasi ya. Permutasi dan kombinasi ini adalah suatu cara perhitungan yang banyak dipakai ya. Tes CPNS dulu juga pernah ada nih soal tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah susunan semua atau sebagian dari suatu himpunan objek, rumusnya adalah n faktorial. N faktorial itu misalnya 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan jumlahnya 6. Ini contoh permutasi. 3 huruf ABC, ada berapa permutasinya? Ada 6. Dari mana? Lihat ABC, ACB, BAC, BCA. Jadi susunannya dirubah-rubah CAB, CBA. Ini kan tidak ada yang sama ya. 6 ini susunan ini tidak ada yang sama, itu kita sebut dengan permutasi. Apa bedanya dengan kombinasi nanti? Ya, kombinasi itu nanti ABC sama ACB sama CBA sama. Jadi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan ya, dianggap sama. ABC sama dengan ACB sama dengan BA. Ini semuanya sama ya. Ya, kalau permutasi dibedakan. Itulah perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Dalam praktek perhitungan, jumlah permutasi N objek berbeda yang diambil R sekaligus adalah N, ini rumusnya ya, NPR, ditulisnya bisa P atasnya N, superskripnya N, yang bawahnya apa? Subskripnya itu adalah R ya, P, N atas, bawahnya R. Sama ya. Ini tulisnya NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Ini contohnya kebetulan lotre ya. Ini kan paling gampang ya. Ya perhatikan ada 20 lotre untuk hadiah pertama dan kedua. Kalau gitu ada berapa susunan yang mungkin dari lotre itu? Lotre itu sekarang apa ya misalnya? Ya lotre lah atau gel itu lain lagi, nanti ada soal cerita tentang betapa kita dibohongi oleh togel ya. Sekarang 20 berarti N-nya 20, P permutasi 2 sekaligus. 20 faktorial per 20 min 2 faktorial. Rumusnya ya. Jadi 20 faktorial per 18 faktorial. Berapa, dari mana nih 20 kali 19? Ya ini kan 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 kali 14 dan seterusnya sampai kali 1. Yang bawahnya 18 kali 17 kali 16 kali 15 kali 14 kali 13 sampai kali 1 kan? Berarti kan 20 kali 19, yang 18, 17, 16, 15 dan seterusnya perkalian itu sama dengan bawahnya ini. Bisa ditulis 20 kali 19 kali 18 faktorial. Sama ya. Per 18 faktorial tinggal di coret-coret berarti 20 kali 19. Sama dengan 380 ya. Jelas ya? Ini. Kalau melingkar nanti kita lewati ya. Ini kita fokus ke permutasi dan kombinasi seperti yang saya tulis contohnya yang saya bagi di grup itu ya. Ini adalah permutasi. Kalau kombinasi bagaimana? Saya langsung loncat ke paling terakhir. Kombinasi itu adalah soalnya mana? Kalau tadi lotre tadi 20 ya. Ditarik 2
untuk pemenang pertama dan kedua. Kalau kombinasi tidak, kombinasi hanya ditarik pertama, ditarik saja, tidak ada pemenang pertama dan kedua. Berarti tidak ada urutan pertama dan kedua. Maka rumusnya adalah, ini sesuai dengan rumus kombinasi, NCR bisa ditulis C, atasnya N, bawahnya R, atau dalam ini, tanda kurung, NR sama dengan N faktorial per R faktorial per N R faktorial. Ini yang diambil sekaligusnya ya. Jadi 20, kombinasi 20 diambil 2, itu adalah 20 faktorial dibagi 2 faktorial, kali 20 min 2 faktorial sama dengan 190. Ini cara menghitungnya saya kira mudah juga. Ini kan tadi 20 kali 19, gitu. Ini kan kali 18 faktorial dan seterusnya ya. Ini kan 18 faktorial sama dengan permutasi tadi. Berarti coret-coret tinggal 20 kali 19 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 190. Itu adalah kombinasi. Bisa dipahami ya? Masih bingung ya? Ya nggak apa-apa, karena memang baru pertama. Tapi dipahami itu yang saya nanti saya berikan saya share lagi nanti penjelasan, saya rekam suara saya di ada tulisan direkam supaya ada penjelasannya ya. Tapi sementara diterima itu dulu. Itu adalah tentang permutasi dan kombinasi. Ya. Ini bagus, ini yang masuk 47 peserta ya dari 62 ya. Jadi saya kira cukup bagus dan awalnya tadi juga mulainya baik. Baik, ini adalah tentang masalah jumlah titik sampel. Ada ditanyakan tentang permutasi dan kombinasi. Kalau belum ada, saya bayangkan sebuah soal ya. Kalau bisa ditulis ya. Ditulis, ini kalau nggak salah di share itu apa sudah saya buat ya. Kelihatannya soalnya itu. Permutasi dan kombinasi. Ya, sudah ada soalnya, nanti dibaca ya. Ini perbedaan teorema 4 dan teorema 8 itu permutasi dan kombinasi. Itu ada contoh permutasi sama-sama ya. 4 insinyur dipilih 2, sama-sama ya. Satunya lagi kan juga 4 insinyur dipilih 2, sama-sama dipilih 2. Tetapi permutasi itu dibedakan setiap posisi yang dibuat. 2 itu siapa? 2 itu sebagai PM dan SM, project manager dan site manager. Nah, dibedakan berarti kan bisa, kalau misalnya namanya ABCD kan berarti bisa A PM, B SM, juga bisa terbalik. A-nya adalah sebagai B-nya adalah project manager, A-nya adalah site manager. Bisa dibalik kan? Berarti sudah ada 2 susunan yang berbeda. Tetapi kalau kombinasi tidak. 4 insinyur dipilih 2. Namanya ABCD, misalnya A dan B dulu. A, PM, tidak dibedakan antara PM dan SM. Jadi susunan A dan B, A, B ya, A dengan B. Satu lagi B dengan A sama kan? Karena tidak dibedakan. Jadi kalau kita pilih 2 orang, hanya kita pilih 2 saja. Maka tidak ada yang nomor 1 dan nomor 2, karena kita pilih 2. Itu berarti kombinasi. Tetapi kalau dipilih 2, dibedakan. Yang pertama sebagai ketua, yang kedua sebagai sekretaris. Berarti kan susunannya berbeda kalau 2 objek itu dibalik. Ya. Nah, ini namanya beda antara permutasi dan kombinasi. Itu soalnya sudah ada di yang saya share, bisa dipelajari. Poinnya ya, poinnya adalah permutasi itu adalah membedakan susunan urutan karena ada predikat yang berbeda setiap objek. Tetapi kalau kombinasi
tidak membedakan susunannya. Karena tidak dibedakan, maka ABC ya sama dengan ACB, sama dengan BCA, sama dengan CAB, dan seterusnya yang ada 6 urutan tadi itu sama. Ya. Sama. Paham ya sampai sini untuk permutasi. Kemudian berikutnya, ini sudah setengah jam ya. Kita hanya tinggal waktu 10 menit. Sedikit mencicil untuk penjelasan pekan depan. Probabilitas suatu kejadian, ini sudah ya. Jadi A per S ini ya. A per S. Mana rumusnya? Tulis A per S nggak? Ini nih. Atau N per M ya. Sama ini maksudnya N itu bisa A, M itu yang jumlah seluruhnya. Terus ini probabilitas itu hasilnya harus selalu antara 0 dan 1 ya. Tidak bisa negatif, kurang dari 0, tidak bisa positif, lebih dari 1. 0 itu tidak mungkin terjadi, 1 pasti terjadi. Ya. Nah, di antara itu berarti kemungkinannya berapa persen atau 0, berapa. Ini dibaca sendiri bisa. Percobaan ini saya kira mudah ya. Koin dilempar 2 kali, kotak berisi 6 bola, nih kani, kardus, T itu tas itu ya, B itu bola. Saya kira mudah sekali ini. Nah, mungkin yang perlu dijadi renungan dipelajari pelan-pelan ini yang soal contoh nomor 3. Ya, contoh nomor 3 itu 52 orang melamar suatu pekerjaan, dipilih 5. Kalau begini kan, kalau pertanyaan berapa kemungkinan terpilih salah satu orang, berarti 5 per 52, mudah ya. Tapi ini soalnya dibuat lebih rumit ya. Dari jumlah tersebut, tinggal 10 menit ya. Baik, peringatan. Jumlah tersebut ada 4 orang asal Semarang dan 4 orang asal Magelang. Cerita ini kan bisa dikembangkan ya. Misalnya ada 52 jenis kendaraan, merek kendaraan ya. Kendaraan melalui suatu jalan tol, gitu kan. Kemudian akan dipilih apa kemungkinan terjadinya 5 kecelakaan gitu misalnya nih, masalah yang lain. Dari itu misalnya dari 52 itu diketahui 4 mereknya apa gitu ya, 4-nya mereknya apa lagi. Ini contoh, sekedar contoh untuk kejadian-kejadian di lapangan yang lain. Ini paling mudahnya kita bayangkan orang saja ya. 52 dipilih 5. Dari 52 orang itu ada 4 orang Semarang dan 4 orang dari Magelang. Dengan asumsi 52 itu punya kesempatan yang sama, kemungkinan yang sama ya, tidak ada yang diberi bobot lebih. Berapa probabilitas terpilih 2 asal Semarang dan 3 asal Magelang? Ini ada 4 orang asal Semarang, dipilih 2. Ada 4 orang asal Magelang, dipilih 3. Maka pendekatan itu kita gunakan pendekatan kombinasi. Terpilih 4 orang, 2 orang dari 4 orang asal Semarang. Berarti kan ada susunannya. Misalnya orang Semarang namanya ABCD. Berarti kan bisa 2, berarti bisa AB, AC, AD. Gitu kan? Terus apa lagi? BC, BD, CD gitu kan? Berarti ada 6. Nggak boleh ya, AB, BA, itu namanya permutasi ya. Ini kan kombinasi, tidak dibedakan, kecuali dibedakan. Nah, susunannya itu sebagai apa dan apa, nah itu berbeda kan. 4 orang asal Magelang, 3 orang ya asal Magelang dari 4 orang asal Magelang. Maka ini rumusnya, kombinasi dimasukkan. Maka hasilnya 6 kali 4 ya. 24 ini. Jadi 24 kemungkinan susunan yang terjadi dari 2 dari 4 orang dan 3 dari 4 orang. Berarti semuanya 24. Nah, ini bahasa saya variasi, bisa diganti, harusnya kombinasi ya. Kalau susunan 5 dari 52, ya kombinasi 52 diambil 5. Ketemu 2 juta sekian. Ya, 2 juta sekian. Maka
kemungkinan probabilitas 2 Semarang 233 Magelang tadi itu dibandingkan seluruh ini adalah 24 per sekian. Sama dengan 0,9 kali 10 angkat mili. Nah, nanti pelan-pelan ini soal ini selalu ada nanti di tugasnya. Minggu depan saya berikan tugas dan tugas itu akan jadi soal mid semester ya. Supaya latihan dulu lah. Mid semester kan dibatasi waktu, tapi kalau tugas kan berhari-hari ya. Oke. Saya kira kita waktunya sudah sangat terbatas dan sudah waktu masuk maghrib ya. Ada pertanyaan? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Ya kalau masih bingung nanti tolong dibaca lagi materinya, apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian ditanyakan saja di grup ya, tentang yang apa yang di sisi mana yang tidak dimengerti. Saya akan coba jawab di grup ya, jangan japri, karena kalau japri kan nanti hanya satu orang, tapi kalau di grup kan siapa tahu ada yang lain nggak tahu dapat penjelasan atau yang sudah jelas menjadi lebih jelas lagi ya. Baik, sementara itu dulu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya. Oke, waktu Belum, terbatas ini. Oh iya, baik. Waktu terbatas ini kita mudah-mudahan ya ada sedikit pengertian lah ya, sedikit pemahaman walaupun sedikit. Harapannya memang mahasiswa lebih mandiri untuk membaca materi yang ada dan syukur kalau bisa menambah dari buku-buku yang lain ya. Baik, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.